Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Hilbram Dunar kembali menemani Anda di kesempatan kali ini di Mario Teguh Golden Ways. Dan besok kita akan sama-sama memasuki tanggal 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda. Ya, kita sama-sama tahu bagaimana semangat para pemuda dulu untuk menghebatkan negara ini. Dan mudah-mudahan kita bisa merasakan kembali semangat itu dan kita jadikan sebuah semangat baru untuk diri kita masing-masing menyambut hari Senin. Karena biasanya orang banyak yang menghindar hari Senin karena dia pikir I hate Monday. Padahal di sisi lain, hari Senin adalah awal dari rezeki yang bisa kita dapatkan. So, it has to be Monday, Money Day. Nah, topik itulah yang akan kita bahas di kesempatan kali ini berbicara mengenai Money Day. Apa yang dimaksud? Sama-sama kita sambut Bapak Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Semoga Anda selalu sehat, damai dan berrezeki baik. Amin. So Money Day, Monday. Sejak beberapa bulan yang lalu kita luncurkan program perbaikan sikap dengan membongkar konsep I hate Monday. Itu lalu thank God it's Friday. Sudah mulai sedikit, paling tidak di komunitas kita yang 9, sekian juta orang yang mengatakan itu. Karena sekarang jadi sadar sekali bahwa orang yang pura-pura itu diseriusi oleh Tuhan. Yang pura-pura mengatakan uang tidak penting, diseriusi itu. Buktinya orang yang mengatakan uang tidak penting selalu tidak punya uang. Itu oke, nah. Uang itu penting. Terakhir kali kita cek ibadah haji bayar ya. Iya, nah itu kalau itu naik terus malahan ya. Sudah kuotanya sedikit, coba kalau orang katakan uang tidak penting, lalu dia berenang dari sini ke Jeddah, bayangkan. Kebaikan membutuhkan biaya. Memang tidak semua biaya itu uang. Ada kesungguhan, ada pengorbanan, ada kesabaran, ada ketabahan. Itu kan biaya. Nah, banyak di antara kita kalau biaya itu hanya uang, kesungguhan itu bukan. Nah, mulai dari hari ini yuk kita cek apa saja yang menjadikan kita pribadi yang sukses duniawi, yang membiayai keindahan akhirati. Karena tidak bisa kita menjadi orang beriman yang miskin lalu mengharapkan bantuan dari orang tidak beriman. Ironis sekali. Itu. Sukses akhirat yang diawali dari sukses duniawi. Itu akan kita bahas pada program ini. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, bicara mengenai hari Senin, bicara mengenai kebiasaan Pak Mario. Setiap orang menginginkan penghasilan tertentu yang ingin didapatkannya. Tapi banyak orang yang ingin dapat penghasilan lebih dari hari sebelumnya, tapi tidak mau berubah caranya. Apakah bisa? Ini ya, kita lihat memesnya. Jika Anda terus melakukan yang Anda lakukan, Anda akan terus mendapatkan yang Anda dapatkan. Ini diterima dulu, betul ini? Good, lalu lihat nih. Jika Anda berbahagia dengan yang Anda lakukan, selamat dan tingkatkan. Jadi orang-orang yang bahagia itu lebih gampang sukses. Karena dia sudah mencapai kelas perasaan dan pikiran yang lebih baik, tinggal ditingkatkan. Jika Anda kecewa, bersabarlah dan perbaiki. Banyak orang yang kecewa, marah, memprotes, menyalahkan lingkungan. Tidak ada yang diperbaiki pada dirinya. Nah, jadi, yang gajinya sudah 1 juta, ingin 2 juta, dia harus melakukan sesuatu yang membuatnya dihargai lebih. Oke. Orang yang gajinya, katakan saja 3 juta, bekerja 30 hari, hitungannya. 1 harinya berapa, Pak? 100.000. Good. 1 hari bekerja 8 jam. 1 jamnya berapa? 12.000? Berarti orang yang gajinya 3 juta rupiah, nilai per jamnya hanya 12.000 rupiah. Sudah dengar kenapa pengemis di Bandung minta 10 juta? See? Jadi banyak di antara kita merasa mapan setelah digaji 3 juta tidak sadar bahwa nilainya hanya 12.500.
lalu santai jalan-jalan, lalu santai belanja, menghindari pekerjaan, semakin rendah nilainya. Kalau Anda sadar sekali tentang nilai Anda per jam, Anda tidak menyepelekan jam. Karena demi masa, setiap orang itu kalau dihitung dari waktu, itu merugi. Jadi mulai dari sekarang, lihat diri Anda sendiri, apakah Anda sedang memperlakukan diri Anda seperti barang mahal. Saya duduk di sebuah kafe dulu waktu masih lebih muda, kira-kira 2 tahun yang lalu. Ya, saya mah agak menua agak cepat 2 tahun terakhir ini. Nah, ada anak muda tanya, Pak Mario, bagaimana caranya saya supaya dibayar 1 juta 1 jam? Sekarang saya tanya, sikapmu seperti dibayar 1 juta 1 jam nggak? Enggak. Itu loh, malas, menunda, menunggu diperintah, melakukan secukupnya, bawa sedikit-sedikit. Gitu? Orang lain bawa 2 bungkusan, dia bawa 1. Nanti atasnya tanya, kamu malas kali? Enggak Pak, saya kan bolak-balik 2 kali. Ya, so kalau begitu, yuk jadi pribadi yang lebih mahal. Pertama kali dengan menghargai diri setiap jamnya. Lakukan itu dulu. Kalau bilang gini, apa jaminannya? Tidak ada jaminannya. Tapi kalau Anda tidak lakukan, tidak ada peningkatan. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih untuk jawabannya. Money Day, topik yang sangat menarik. Kita sama-sama akan dengarkan terus selama 1,5 jam ini. Pastikan Anda tidak kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Dan semoga kita semua menjadi pribadi yang berrezeki baik. Kita membahas mengenai Money Day ya. Monday is Money Day. Dan tentunya pastikan Anda terus bersama kami di Metro TV. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Mario berikutnya adalah bicara mengenai keinginan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mendapatkan rezeki yang lebih banyak, Pak Mario. Super. Banyak orang yang khawatir sekali bertemu dengan kesulitan yang makin besar ketika dia menginginkan rezeki yang lebih banyak. Pak Mario melihat seperti apa? Super Mas Hilbram, pertanyaan yang baik sekali. Nih lihat ya. Tuhan itu sangat menghargai orang yang memudahkan saudaranya. Yang memudahkan saudaranya. Itu sangat dihargai. Nah, ada satu definisi di antropologi paling tidak, bahwa manusia itu binatang pembuat alat. Sedikit sekali ada memang monyet yang membuat alat untuk dengan lidi, untuk menarik semut keluar dari lubangnya. Tapi manusia pembuat alat. Yaitu tidak ada binatang buat palu, atau tang, atau kikir. So kita itu tool maker, pembuat alat. Perhatikan orang-orang yang hidupnya membuat alat lebih baik. Membuat alat itu bukan hanya yang kelihatan tapi sistem. Tuh, antivirus. Lihat, Windows operating system. Orang-orang yang membuat alat bagi sesamanya hidupnya selalu baik. Yuk kita lihat memes ini. Saya mau tunjukkan sesuatu di sini. Dan ternyata kesulitan itu dihadirkan agar kita mengupayakan peningkatan kemampuan. Batu ini loh, kan keras. Borobudur dibuat dari apa? Batu. Berarti budaya kita harusnya banyak alat yang berkenaan dengan batu ya. Tapi alat pemecah batu ini dari mana? Dari luar negeri. Berarti dari sisi lain, bangsa kita yang banyak berhubungan dengan batu tidak memikirkan alat. Ya? Bangsa-bangsa yang maju, pembuat alat. So, bangsa Indonesia yang baru, yang muda-muda ini harus segera sadar, buat alat. Jangan hanya beli. Buat alat. Sekarang sudah banyak alat untuk membuat alat. Itu banyak sekali. Alat untuk membuat alat, yang membuat alat lain untuk membuat alat lagi. Itu banyak sekali. Iya toh? So, masa kita pekerjaannya, cita-citanya jadi orang kaya, nggak peduli mau jadi tukang jilat perangko. Tukang jilat perangko itu kalau lebaran haus loh. Ya kan? Terus dia bilang, sebentar. Ya. Si bangsa-bangsa yang maju, bangsa yang membuat alat, teknologi, berarti pribadi-pribadi yang maju membuat solusi bagi orang lain, memudahkan. Orang-orang yang paling menuntut kehidupan mudah sulit berubah. Perhatikan itu. Orang-orang yang mudah berubah tidak pernah mengeluhkan kesulitan karena dia menyesuaikan diri. Orang-orang yang menghadapi kesulitan tahu bahwa dia harus pandai sehingga dia menggunakan alat. Coba bayangkan kalau bawanya ini satu-satu potongan batunya itu. Tuh?
Tapi pemalas bilang, ada Pak, nggak usah alat, dilempar-lempar aja. Tapi yang nerima itu loh kan resikonya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lucu and serius. Tetapi siapapun di antara kita yang tujuannya, hidupnya memudahkan orang lain, kemudahan hidupnya menjadi tanggung jawab Tuhan langsung. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Bertujuan hidup untuk memudahkan orang lain. Super sekali. Saya akan memudahkan Anda untuk bertanya kepada Pak Mario. Siapa yang ingin bertanya, silakan pertama kali di kali ini, segmen ini. Assalamualaikum Pak Mario. Waalaikumsalam. Saya Astika dari Jakarta. Yes, Ibu. Saya ingin bertanya mengenai sukses dan uang. Karena saya masih kuliah sekarang, belum mencoba dunia pekerjaan. Apakah jika nanti saya dewasa, saya mempersepsikan bahwa uang yang akan saya hasilkan itu besar adalah adalah gambaran bahwa saya itu telah sukses. Terima kasih. Super sekali. Saya mau kenalkan konsep baru. Dalam 6 tahun Golden Ways ini baru. Kekayaan itu bukan tujuan. Oke? Bukan hasil. Saya mau share konsep yang baru. Kaya itu adalah kebiasaan. Jadi jangan menunggu mau jadi orang kaya setelah lulus kuliah. Gitu? Nanti setelah lulus kuliah baru dimulai kaya. Gitu? Kalau Anda punya anak kecil, biasakan dia punya kebiasaan kaya sejak kecil. Jangan dirusak. Seperti ayah saya dulu, sepatu itu selalu putih depannya. Karena untuk nendang bola. Ayah saya bilang, kalau sepatumu tidak cepat rusak, kita beli kereta-kereta apian itu. See? Itu kebiasaan kaya. Berhemat. Gitu. Satu lagi, ibu. Gitu. Siap, yang biasanya suka berbohong tidak punya uang, itu ibu atau ayah? Ayah. Karena beliau ibu, oke? Yang biasa berbohong tidak punya uang itu hampir 100% ibu. Tahu kenapa? Karena kalau anaknya minta ayahnya, ayahnya bilang minta ibumu. Jadi dioper tugas berbohongnya. Nah, kebiasaan kaya yang diajarkan oleh ibu itu penting sekali waktu anak minta sesuatu yang mahal. Nanti ibunya bilang, mahal, nggak punya uang. Hah? Berarti anak itu diajarkan untuk tidak ingin kalau tidak punya uang. Berapa banyak di antara kita takut ingin karena nggak punya uang? Padahal ibunya harusnya bilang, bagus sekali. Yang mana ini? Mahal tapi bagus sekali. Anda tertawa tapi masih heran apa terusannya ya? Oke, nah terus kan pesawat-pesawatan mahal. Sudah gitu anaknya bilang, bisa, boleh, apalagi? Anaknya bilang, boleh. Itu kan mau ingin aja kan? Mobil-mobilan, super, apalagi? Itu. Sampai anaknya capek ingin. Terus baru bilang, mami tidak punya uang cukup, tapi bisa untuk yang kecil ini dulu. Yang mana? Yang ini, yang gak ada bannya ini mobilnya gitu. Ya. Jadi anak itu keinginannya tetap besar. Tanpa keinginan untuk apa kita berupaya? Coba. Dan keinginan itu ditanamkan oleh Tuhan tanpa batas. Tanpa batas. Karena apa? Untuk setiap keinginan Tuhan berikan kemampuan. Kan kasihan ada orang dikasih keinginan, tidak dikasih kemampuan. Tuhan Maha Penyayang. Jadi hargai keinginan kita, itu pasti ada kemampuannya. Hanya belum kita lihat karena mata kita masih muda, pengalaman kita kurang. Jadi yuk bangun kebiasaan kaya. Gitu. Super sekali Pak Mario. Yuk bangun kebiasaan kaya. Karena kaya itu bukan hasil, bukan tujuan, tapi kebiasaan. Super sekali. Baik, sekarang saya minta Anda untuk mengambil alat polling yang ada di bangku Anda. Silahkan.
Anda juga bisa ikutan memilih dari beberapa pilihan yang ada di mtgwpol.com ya. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah menentukan satu pilihan, dan pilihannya adalah ini. Jika Anda sudah lama menunggu pekerjaan dan ditawari sebuah pekerjaan yang gajinya kecil, apa yang Anda putuskan? Yang A, Anda menolak pekerjaan itu karena lebih baik menganggur daripada bergaji kecil. Yang B, Anda menerima pekerjaan itu dan bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan. Atau yang C, menerima pekerjaan itu sambil mencari pekerjaan yang membayar lebih baik. A, B, atau C? Silakan, kami akan lock jawaban Anda dalam 5, 4, 3, 2, 1. Saya minta tepuk tangannya. Dan seperti apa hasilnya akan segera kita ketahui sama-sama. Mungkin juga sesuai dengan pilihan Anda. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Saya Hilbram Dunar. Anda terus menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Dan sekarang kita akan lihat sama-sama bagaimana hasil polling yang sudah dipilih. Satu pilihan dari 3 pilihan yang ada. Dan presentasinya adalah ini. Jika Anda sudah lama menunggu pekerjaan dan ditawari sebuah pekerjaan yang gajinya kecil, apa yang akan Anda putuskan? Yang memilih A 1%, yang memilih B 52%, yang memilih C 47% dari 1.539 pemilih. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih untuk pilihan Anda. Kita ambil yang paling kecil dulu kan. Kita harus menghormati minoritas. Siapa yang memilih? Mas Hilbram ada. Nama saya Susanti Hasibuan, saya dari Medan. Kenapa saya memilih A? Dengan gaji yang kecil itu tidak akan bisa menghebatkan dan membesarkan kita. Tidak bisa menghebatkan? Dengan gaji yang kecil tidak bisa menghebatkan dan membesarkan kita. Oh, super sekali. Dan ketika kita menganggur bukan berarti kita menutup kemungkinan untuk menunggu peluang yang lebih baik. Super sekali. Itu saja. Oke, nah. Jadi anak muda, Anda putuskan, Anda berdiri dulu. Anda putuskan dulu. Anak muda umur 25 tahun, pantasnya gajinya berapa? Pendidikan standar? 3 juta. 3 juta, super sekali. Ditawari 2,5 juta, ditolak? Tidak. Lu Anda itu yang 1% itu loh. Kan mendekati. Oke. Jadi kan itu standarnya 3 juta, ditawari 2,5 juta, diterima? Diterima. Terima. Ditawari 2 juta? Tidak. Tidak. Oke. Terus jadi nganggur ya, 2 juta. Nganggur. Terus sampai 30 tahun. Anak muda umur 30 tahun, gajinya harusnya berapa? Di atas 10 juta. Di atas 10 juta. Super sekali. Oh, super sekali. ...30 tahun menganggur sejak lulus kuliah, dan 30 tahun minta 10 juta, digaji 7 juta, diterima nggak? Karena sudah 30 tahun mungkin. Sekarang sudah umur 30 tahun ya terpaksa. Ya, nah, dia juga tahu sejarah Anda dulu. Jadi Anda umur 40 ditawari gaji 2 juta, terima nggak? Enggak mungkin. Terpaksa diterima. Lu kok menunggu mensyukuri nikmat Tuhan setelah umur 40? Di sini kan dia ditanya, nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Ada orang 40 tahun belum bekerja, dia 25 tahun ditawari gaji 2,5 juta, ditolak. Tuh, orang-orang yang begitu itu diseriusi sama Tuhan, sampai rendah hati, minder. Oke, kita berikan tepuk tangan. Mohon maaf ya Mbak ya. Mas Hilbram, tolong carikan yang memilih menerima pekerjaan itu sambil mencari pekerjaan yang membayar lebih baik. C. Salam super Pak Mario. Salam super. Saya Rahmat dari Palembang. Dari Palembang. Alasan saya memilih C itu, menerima pekerjaan itu sambil mencari pekerjaan yang membayar lebih baik.
prinsip saya pekerjaan itu kita bekerja tidak hanya untuk menghasilkan uang otomatis, itu uang pasti kita dapatkan dari kewajiban kita. Akan tetapi relasi itu yang pertama, karena kita di balik itu pasti kita menunjukkan pekerjaan kita dan orang relasi tersebut bisa melihat pekerjaan kita. Jadi kita bisa mencari pekerjaan tersebut lebih baik lagi. Super sekali. Kita berikan tepuk tangan. Izinkan saya bertanya ke semua teman-teman. Kalau Anda bekerja, digaji itu pasti nggak? Pasti. Tergantung atasannya. Kena. Ya, tapi lebih dianggap pasti aja dulu kan ya. Oke. Nah, digaji itu pasti. Kenapa Anda cari yang pasti? Wong sudah pasti digaji, kenapa dicari lagi? Anda digaji karena apa? Karena mampu. Lah, kemampuan ini pasti nggak? Tidak pasti. Ini loh yang dicari, bekerja itu kesempatan membangun kemampuan untuk dibayar lebih tinggi. Jadi orang yang menolak gaji kecil pantas tidak dapat pekerjaan. Orang-orang yang menolak gaji kecil, dan ini fenomena besar di Indonesia. Banyak anak muda lulus, lebih baik menganggur jadi parasit keluarga. Parasit keluarga. Daripada menerima gaji kecil lalu merasa mandiri dengan gajinya. Lebih baik makan dari jeripayah orang tua menjadi beban. So, kemampuan ini belum tentu ada. Jadi orang yang bekerja tidak usah cari uang lagi, sudah pasti dibayar. Kalau tidak dibayar ganti pekerjaannya. Tetapi kemampuan untuk dibayar tinggi belum tentu. Itu yang Anda kejar. Gitu. Sekarang yang B. Nanti kita lihat bedanya ya. Ini ada bedanya loh. Ini pilihan ini. Mindsetnya orang ini beda. Yuk, siapa yang B? Nama saya Ais dari Cirebon. Dari Cirebon. Saya pilih B. Saya pilih B karena saya yakin dengan pikiran saya dan mindset saya bahwa tidak ada sesuatu itu yang kebetulan. Jadi itu semuanya jodoh dan saya akan memaksimalkan jodoh tersebut. Super sekali. Sebentar Pak, ayo berdiri dulu. Bedanya apa ini sama di sini Pak? Kalau saya lebih memaksimalkan kemampuan saya gitu. Bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan. Di sini apa istilahnya? Pekerjaan yang membayar. Apa istilahnya? Gaji. Yang ini pikirannya luas, bukan hanya gaji, tapi keuntungan dari menjual dan melayani. Berarti orang ini lebih luas potensi kemandirian finansialnya daripada yang hanya mencari gaji. Jadi dia tidak melihat dirinya hanya pekerja, tetapi juga mempekerjakan orang lain. Super sekali. Ya baik, dan sudah masing-masing memberikan tanggapannya atas pilihannya masing-masing, dan pastikan juga mungkin Anda sekarang semakin mengerti dari 3 pilihan yang sudah diberikan oleh Pak Mario Teguh yang sudah satu Anda pilih. Kita akan break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap saksikan Metro TV tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Anda masih terus menyaksikan MTGW. Sebelum kita mendengar orang yang ingin curhat kepada Pak Mario, saya ingin bertanya dulu, bicara mengenai kesyukuran Pak Mario. Ketika kita sudah mendapatkan pendapatan atau rezeki, mungkin belum cukup, apakah kita cukup dengan bersyukur atau boleh memelihara rasa tidak puas? Super sekali. Siapa yang merasa bahwa gajinya harusnya lebih tinggi? Angkat tangan. Mumpung atasan lihat. Siapa yang merasa bahwa pendapatannya harusnya lebih besar lagi? Super sekali. Siapa yang tadi malam mengeluh mengenai kurangnya pendapatan? Enggak usah angkat tangan, oke? Karena Pak RT juga lihat, oke? So, kalau tadi malam Anda mengeluh tentang kurangnya pendapatan, fokus Anda, sekarang saya tanya, pada kekurangannya atau pada memikirkan cara menambah? Enggak mungkin. Ada bilang pada cara menambah, enggak mungkin. Mana ada orang mulai dari Ciledug, Bintaro, yang
malam itu mengeluh, Tuhan, aku mau menambah pendapatan. Bukan, mesti gini, aku kok kurang. Ini gimana? Aku udah baik unyu-unyu. Kan? Kita itu ahli mengeluh. Kita ahli mengeluh. So, kalau begitu, nih lihatnya memesnya. Kesyukuran adalah titik berangkatnya perbaikan. Karena nggak punya mobil, maka kursi dibalik dan piring. Lihat, apakah dia sempat mengeluh? Tidak. Karena dia sedang sibuk berkhayal, main-main. Setelah itu apapun yang bulat diperhatikan. Karena setir, ini kan seperti piring itu. Orang, ingat dulu cerita saya 2 tahun yang lalu. Orang yang sedang renovasi rumah, rezekinya selalu lebih baik. Karena niatnya jelas. Waktu dia kurang kusen, kalau ketemu orang seperti kusen. Iya dong, serius sekali. Kotak-kotak, keramik, itu. Nah, orang-orang yang berkhayal tidak sempat. Sehingga nanti waktu dia naik ini, dia bilang apa? Syukuran. Bukan untuk mencapai kecepatan tinggi dan melukai orang lain. Tapi dia mensyukuri bahwa impiannya telah menjadi kenyataan. Itu. Betul sekali, terima kasih jawabannya Pak Mario. Baik, bicara mengenai pendapatan, bicara mengenai Money Day, topik kita kali ini. Ada di antara Anda yang ingin curhat sehubungan dengan uang? Saya persilakan. Iya, Bapak silakan maju ke atas panggung dan Bapak. Nama Bapak? Silakan. Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Ada yang bisa kita perhatikan, yang bisa Anda share di sini? Perkenalkan, nama saya Pak Rudi. Evan, jangan ditinggal Pak. Nama saya Rudi, saya dari Kediri, Pak. Dari Kediri, bukan. Hai. Permasalahan saya gini, Pak. Istri saya selalu menuntut lebih dari saya. Semua gaji saya sebenarnya sudah saya berikan kepada istri saya. Bahkan ketika ada kurang, saya melihat ada peluang pekerjaan lain yang gajinya lebih besar, saya pindah ke pekerjaan yang lebih besar, dan hasilnya pun tetap saya berikan kepada istri. Bukan main, kita berikan teguran. Yang laki-laki juga berikan support ya. Oke, nah, terus apa masalahnya Pak? Begini Pak, saya sekarang ditempatkan di kantor pusat kami di Bekasi, saya karyawan swasta. Sebelumnya saya di Malang. Jadi kalau dulu waktu di Malang saya bisa pulang ke rumah itu seminggu sekali. Yeah. Dan sekarang saya karena harus berhemat juga, saya baru bisa pulang sebulan sekali. Dan itu sudah bagus sekali loh ya, Jakarta Kediri. Iya Pak, Jakarta Kediri. Jadi dan di sela-sela waktu itu di Sabtu Minggu saya berusaha untuk bisa menambah penghasilan saya. Tapi kadang ketika saya berikhtiar baik untuk menambah penghasilan dengan berbagai cara, ketika saya keluar dari tempat tinggal, kadang istri berpikiran yang negatif Pak. Dikiranya saya senang-senang, saya main-main, padahal gaji saya sudah saya berikan kepada istri. Dan saat ini karena kami sudah punya momongan, istri menuntut saya untuk segera punya rumah sendiri Pak. Masalahnya di mana Pak? Masalahnya itu Pak, ketika Ya, saya sudah ngasih semua kepada istri, gimana saya bisa memberi pengertian kepada istri saya untuk bisa menerima saya? Nah, untuk rumah itu sudah ada kemampuan? Saat ini belum Pak. Tapi istri menuntut. Tapi istri menuntut. Rumahnya di mana? Mintanya. Mintanya juga di Kediri sana Pak. Pekerjaan pekerjaan Bapak? saya di luar kota Kediri. Di Bekasi. Iya. Apakah saya harus pindah mencari pekerjaan baru di Kediri dengan meninggalkan pekerjaan yang sudah saya miliki demi untuk bisa bersama keluarga saya? Atau istri pindah ke Bekasi? Iya. Mau dia? Harus menunggu 1 tahun Pak. Karena istri saya masih kuliah Pak. Oh begitu. Tapi bukan kecelakaan Pak menikahnya. Oh, saya tidak menduga sama sekali.
Mereka Pak, audiens yang menduga. Oh, mereka yang menduga, iya. Nah, kalau dia 1 tahun lagi baru lulus kuliah, kemudian bangun rumah di Kediri, kalau sudah lulus pindah ke Jakarta, mau kelihatannya? Mau Pak. Nah, rumahnya bagaimana? Nanti mungkin minta rumah lagi Pak di Bekasi. Masa sih wanita itu begitu? Menurut Bapak gimana Pak? Pinter sekali dia. Menurut Bapak bagaimana? Nah, kalau begitu, kalau dalam satu kalimat sederhana, apakah sebetulnya kerinduan hati Anda? Apa keinginan Anda? Saya ingin bisa bersama dengan keluarga saya Pak. Super sekali. Sudah pernah berdoa kepada Tuhan minta pekerjaan dekat keluarga? Sudah Pak. Sudah diupayakan? Sudah diupayakan. Sudah Tapi diupayakan. belum dapat jawaban. Belum dapat. Nah, sekarang, apakah juga sudah pernah berdoa supaya hatinya istri menjadi lebih lunak? Itu. Banyak suami hanya memprotes kemauan istrinya tapi tidak pernah mendoakan. Tuhanku buat istriku lebih nurut, nggak minta apa-apa, tidak mengerti nilainya uang, gitu. Itu yang Tuhan di atas kalau bisa dengar suaranya, kata-katanya adalah nggak mungkin. Nah, kalau gitu sebelum kita sampai ke sana, Pak, Anda dulu. Ya. Pak Evan. Nama saya Evan Dalimunte dari Tangerang. Ya, Pak. Saya bekerja di perusahaan di bidang jasa yang membutuhkan tenaga 90% tenaga 90%. fisik, tenaga fisik. Yang 10%? 10% pikiran. Oke. Itu jasa apa, Pak? Jasa di bidang distributor. Distributor apa? Gas, Gas apa? tabung gas. Tabung gas. Iya, tabung gas. Tabungnya aja atau gasnya? Iya, pil gitu isi SPB. SPB, Iya. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas. Iya, Iya. LPG, iya. Ya. Jadi di perusahaan saya itu punya karyawan yang dibagi per tim-tim. Jadi tiap tim itu karakternya beda-beda. Pasti. Ada yang kerjaan serius, ada yang kerjaan malas-malasan gitu. Jadi saya berpikir di perusahaan saya itu dilihatnya sama gitu. Dari pimpinan perusahaannya gitu, dilihatnya sama pekerjaannya. Padahal di lapangannya berbeda gitu. Jadi pendapatnya juga berbeda, penghargaannya juga sama gitu. Nanti dulu. Pendapatannya sama. Pendapatannya sama ya? Oh, pekerjaannya beda-beda. Iya, tapi iya, pekerjaannya jadi ada yang malas, ada yang rajin sekali, tapi pendapatnya sama gitu. ada yang bekerja mati-matian. Iya. Sudah berapa yang mati? Enggak. Oke, nah, betul. Nah, jadi orang pekerjaannya beda, kesungguhannya beda, tapi digaji sama. Iya. Menurut Anda tidak baik ini ya? Tidak baik. Terus apa masalahnya bagi Pak Evan? Jadi masalah saya mungkin untuk saat ini pendapatan saya mungkin tercukupi. Tapi saya berpikir untuk masa depan saya, untuk mungkin berkeluarga apa itu kedepannya kurang gitu Pak. Jadi ada yang menaruhkan saya untuk bekerja di luar negeri. Di mana? Di Jepang. Wow. Untuk bisnis apa di Jepang? Enggak, itu masih magang gitu Pak. Oh, masih magang. Dalam bidang apa? Dalam bidang ini, operator itu tetap industri. Industri. Pikirannya berapa persen dipakai di sana? Mungkin 90% kebalikannya. Oh, kebalikannya. Oh, super sekali. Super sekali. Pak Evans betul-betul anak muda, Pak, pikirannya. Nah, sekarang apa masalahnya? Kenapa Anda tidak ambil yang pekerjaan di Jepang? Karena yang di pekerjaan Jepang itu hanya kontrak. Tapi yang saat ini saya lakukan, yang saya jalani dari pimpinan saya, katanya tidak ada kontrak, asal sekuat kamu kerja katanya.
Iya. Tidak ada kontrak gitu. Asal sekuat kamu kerja gitu. Sekuatnya. Iya. Selama kuat Terus bekerja. kerja. Iya. Tapi gajinya tidak sebaik di Jepang mungkin ya. Iya, jauh. 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 Lihat ya. Pak Evan dan sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Ada security, ada opportunity. Ada kesempatan, ada keamanan. Orang tua mementingkan yang mana? Orang yang sudah tua usianya. Keamanan. Anak muda? Opportunity. Nah, Pak Evan ini loh. Pilih apa? Tuh. Pikirannya muda sekali, tapi sudah berpikir keamanan. Pokoknya bekerja sebisanya, digaji, meskipun kecil. Yang di Jepang kan kesempatan, tapi kontrak. Iya. Bapak pilih yang aman aja. Tidak juga. Kalau motivator rambutnya kurang itu pantas. Jadi Bapak milih pekerjaan yang sekarang ini karena lebih pasti. Enggak, ini malah saya bingung gitu Pak. Untuk memilih apa saya bertahan di sini, apa saya ikut tawaran teman saya itu Pak. Iki karepmu iki opo? Ya wis, kita teruskan dulu nanti itu. Iya, sebentar. Pak Evan bingung, penonton di studio bingung, Pak Mario dan saya bingung, dan mungkin Anda juga bingung ya. Lalu kebingungan ini akan seperti apa? Kita akan segera kembali, Anda jangan kemana-mana. Tentunya tetap bersama kami di Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Baiklah, kita lanjutkan lagi cerita Pak Rudi dan juga Pak Evan yang lagi bingung seperti apa. Silakan dilanjutkan. Pak Evan, yuk kita analisa dulu ya. Pak Evan ini anak baik, oke? Sikapnya militeristik, seperti militer. Ya, padahal dia ngurusi gas gitu, tapi ya karena mungkin ada tekanan itu ya. Nah, anak muda seperti ini tidak boleh bekerja di bawah orang yang tidak berpikir. Karena dia hebat, kehebatannya ditentukan oleh perintahnya. Perintahnya di atas bagus, bagus. Orang seperti ini kehebatannya ditentukan oleh atasannya. Ini tidak, maksudnya bisa hebat tapi bukan atasannya, dia sendiri. Ini tipenya dia sendiri yang mencari jalan, ini tergantung dari atasannya. Nah, jadi Pak Evan, saya anjurkan Bapak bekerja di perusahaan yang 90% mikir. Yang ini kan 90% angkat-angkat. Iya. Iya, iya. Iya toh? Iya. Nah, jadi yang 10%-nya kan nggak mikir. Mikir. 90% fisik, 10% pikiran kan? Oh ya, benar. Oke. Oke, nah, ya, betul. Saya yang salah. Jadi anjuran saya Pak Evan ambil pekerjaan yang teratur, yang dipimpin oleh orang-orang yang berpikir. Karena Bapak tipe yang setia. Jadi kalau dia bekerja di tempat yang opportunity-nya besar, di bawah kepemimpinan orang yang berpikir, lebih hebat. Ya Pak? Jadi Bapak tahu apa yang kamu dilakukan sekarang? Insya Allah. Apa? Apa? Mengambil kesempatan. Yang mana? Opportunity. Opportunity. Super sekali. Masalah Anda adalah kontradiksi antara keinginan istri untuk secure, untuk merasa aman, dan suami yang membangun kesempatan. Nah, mana yang akan Anda dulukan? Opportunity. Super. Tidak harus suami mengkerdilkan karirnya untuk istri yang sebetulnya sudah aman bersama keluarga di Kediri.
Harusnya wanita itu memberikan kesempatan ke laki-laki ini yang sendiri dengan tuntutan yang macam-macam dan masih setia di tempat jauh loh ya. Yang dekat saja bisa licin seperti belut, apalagi yang jauh. Insya Allah tidak, Pak. Ini tidak, iya. Mulai tadi kok Anda merasa seperti dituduh terus. So, good, saya anjurkan Anda untuk tetap membangun karir yang baik sambil menyampaikan rasa damai kepada istri bahwa pengorbanan itu bukan membuang yang jelek. Pengorbanan itu adalah menunda yang baik untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Itu yang namanya pengorbanan. Itu. Sudah. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Silakan. Kita berikan tepuk tangan. Baik, kita akan lanjutkan sebentar lagi program ini. Pastikan Anda tidak kemana-mana karena masih banyak hal-hal baik yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden. Berikan kesempatan kepada sahabat super yang sudah hadir di studio untuk bertanya kepada Pak Mario. Silakan, saya persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam super Pak Mario. Nama saya Komarudin dari Bandung. Dari Bandung, Pak. Dari Bandung. Super. Begini Pak, sering kali ada ungkapan di antara kita bahwa kita harus mengejar rezeki, mengejar rezeki, atau mengejar uang, ya. Mengejar. Biasanya kan yang namanya mengejar itu yang dikejar biasanya lebih dulu larinya daripada yang mengejar sehingga tidak dapat. Nah, apakah kita ini memang yang tepat Pak? Apakah kita mesti mengejar rezeki atau mengejar uang itu, atau kita menjemput uang atau menjemput rezeki itu? Kemudian yang kedua Pak, banyak ungkapan I don't like Monday, I hate Monday dan lain sebagainya. Tapi diganti oleh Bapak menjadi Money Day. Nah, agar every day is Money Day, apa kira-kira investasi yang harus kita tanamkan lah barangkali begitu. Super. Terima kasih. Sudah pernah dengar formula saya tentang usia untuk cari uang? Saya sampaikan ya. Formula usia untuk cari uang. Usahakan sampai umur 35 tahun tidak cari uang. Nah, orang yang tidak cari uang ini bekerja nggak? Kalau tidak cari uang, apa yang dicarinya? Kemampuan, pengalaman, network. Dia bangun brand pribadinya, reputasi. Dia tidak memikirkan uang karena sudah pasti. Jadi dia sampai umur 35 tidak cari uang. So, ada yang tanya, kapan dong dapatnya uang? Kalau nggak cari, pasti dapat. Karena orang-orang yang tidak cari uang sampai umur 35, pangkatnya pasti tinggi-tinggi dibandingkan orang yang hanya cari uang. Setelah 35 tahun sampai 40, jangan mau dibayar kurang. Tetapkan harga sekian. Kalau ditawar, dibilang yang Anda tawar bukan gaji atau jasa loh, yang Anda tawar saya loh. Itu orang akan sungkan kalau Anda katakan Anda menawar saya. Oke, nah apakah Pak Mario itu teori atau dikerjakan? Saya kerjakan sendiri. Saya 33 tahun sudah Vice President di bank. Karena tidak mencari uang sampai 35. Setelah 35 sampai 40, tetapkan harga Anda. Nah, kalau Anda bisa disiplin dan berhasil selama 5 tahun menetapkan harga dan orang tidak menawar, hadiahnya adalah setelah 40 tahun, Anda dicari uang. Lalu Anda memilih siapa yang bisa Anda layani. Industri ini merusak kesehatan? Tidak. Industri ini merusak moral? Tidak. Ini dibiayai oleh uang koruptor? Tidak. Itu. Karena uang jumlahnya sama Pak, tapi rasanya beda. Iya toh? Kan Tuhan sudah menjanjikan, seindah-indahnya manusia itu kan yang bermanfaat bagi sesama. Jadi fokusnya bukan uang. Keindahan peranku bagi kebaikan orang lain. Dan itu dijamin Tuhan Pak.
Sehingga uang tidak lagi menjadi kejaran, tapi Anda menjadi yang dicari. Itu. Dan sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat sebuah tayangan. Mungkin Pak Mario bisa menjelaskan dulu, ini tayangan akan seperti apa, Pak? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, coba untuk tidak menitikkan air mata ya kalau menonton ini nanti. Kok malah siap-siap? Kita mengeluh, padahal banyak sekali orang ingin duduk di pekerjaan kita. Lihat ini, bagaimana anak kecil ini berusaha mengambil sesuatu yang dibuang orang lain untuk membahagiakan adiknya. Nih. Kenapa ya penjual kok demikian pelit ya ke anak miskin? Karena pasti ada yang nggak laku juga kan? Tapi memberi satu saja gak mau. So yuk kita syukuri pekerjaan. Kita syukuri orang tua, kita syukuri orang tua yang sekarang membiayai kehidupan kita. Sulit sekali saya bicara setelah melihat video seperti ini. Tapi pantas sekali Tuhan mencintai orang miskin yang ikhlas. Yang kaya nggak ikhlas, yang miskin ikhlas. Mudah-mudahan kita lebih penyayang kepada sesama.
Ya, masih ada satu lagi segmen kita untuk terus bersama dalam program ini. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Masih terus berbicara mengenai Money Day. Di kesempatan kali ini, setiap orang ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik, mendapatkan rezeki yang lebih besar. Tapi tidak semuanya semudah itu. Apa yang paling mempersulit sebuah perubahan, Pak Mario? Apa yang paling mempersulit perubahan? Pada orang yang tahu dia harus berubah. Yuk kita lihat memesnya. Tidak ada yang akan berubah dalam kehidupan seseorang yang dengan sikap yang tidak berubah. Lihat ini. Pintu ini tulisannya apa? Push. Push, didorong. Tapi apa yang dilakukan anak ini? Pull. Narik. Banyak orang hidupnya seperti ini. Tapi kalau dinasihati dibilang apa? Hidup tidak semudah kata-kata. Kita bilang dorong. Tidak semudah kata-kata. Dorong. Itu teori gitu kan. Dorong. Ya yang ngelakuin ini yang susah. Dorong gitu kan. Memang sebagian besar orang kalau keras kepalanya begitu memang harus kejedot. Hanya karena kita tidak kejedot tembok, tidak tahu kejedot. Kita kejedot rendahnya income, rendahnya penghargaan orang lain. Coba, orang tidak membutuhkan kita, itu kan kejedot. So, nasihatnya adalah gini, kalau hidup itu belum mudah, dengarkan nasihat. Jangan tumbuh mendewasa seperti orang yang tidak pernah dengar nasihat. Sebagian besar dari kita pendidikannya lebih tinggi dari orang tua. Melihat lebih banyak dari orang tua. Bergaul lebih keren dari orang tua. Orang tua pegang telepon tapi masih pegang buku telepon. Masih catatan. Pak D berapa nomornya masih dicatat? Nggak di sini. Anaknya sudah di sini. Jangan membantah. Jangan sampai orang bertanya begini, kalau kamu demikian benar, kenapa hidupmu masih susah? Itu terjelep-jelep itu pertanyaan. Gitu. Baik, kita bisa masuk pada kesimpulan program ini, Pak Mario. Fokus. Yang menjadi fokus Anda tumbuh. Saya tantang ya, mulai hari ini Anda koleksi perangko. Minggu depan perangko Anda banyak? Akan banyak. Kenapa? Fokus. Fokus. Nah selama ini Anda bekerja, fokusnya cari apa? Ayo. Kalau cari perangko 1 minggu banyak. Kita sudah bekerja berapa belas tahun. Sudah banyak uangnya? Belum. Tahu kenapa? Anda mungkin kaget ya, fokus Anda dalam bekerja bukan uang. Fokusnya liburan. Orang yang mengatakan I hate Monday, fokusnya adalah bermalas-malasan. Padahal rezekinya dari pekerjaan yang dimulai Monday. Lalu, thank God it's Friday. Dia merayakan liburan. Satu lagi, yuk. Anda lebih sibuk mempersiapkan bekerja atau mempersiapkan liburan? Bawa ini, bawa itu liburan atau mau kerja? Liburan. Jadi kenapa kita belum kaya? Fokus kita bukan kebiasaan kaya. Kebiasaan menghindari rezeki. Money Day di bahasan ini, kita harus diingatkan kembali, kalau perangko seminggu saja banyak, kenapa uang yang kita cari belasan tahun dan puluhan tahun tidak? Karena kita tidak berfokus pada membangun kekayaan. Saya bilang itu hanya kekayaan duniawi. Nonsense. Kita sedekah itu bukan pakai uang-uangan. Naik haji bayar beneran kecuali betul-betul naik Pak Haji. Oke, nah. Kalau hajinya ikhlas. Nah. Berarti yuk di alter yuk. Kalau orang itu hidupnya mau berubah, sikapnya diubah. Jadi mulai dari besok. Ini nanti malam bilang sama istri, besok Senin. Kenapa? Senin aku suka. Langsung istrinya periksa temperaturnya.
Yuk diubah, yuk kita melihat pekerjaan dengan sukacita karena itu sumber mengalirnya rezeki. Kalau mata Anda lebar, senyum Anda lebar, lalu bilang, Tuhanku, pekerjaanku adalah tempat di mana rezekiku mengalir. Coba. Bukan mengeluhkan pekerjaan, bukan menghindari pekerjaan, tapi mulai dari sekarang, yuk kita rayakan pekerjaan. Itu. Super sekali Pak Mario, dan terima kasih untuk Anda sudah menyaksikan program ini. Besok hari Senin, Monday, it's going to be a money day dengan semangat baru, semangat Sumpah Pemuda yang juga sama-sama kita akan hadapi besok tanggal 28 Oktober. Kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Saya Hilbram Dunar. Sampai nanti tentunya di Mario Teguh Golden Ways.